Mari kita mulai presentasi dari kelompok 9. Ya, Mas Agung bisa share screen. Masih di disable sama Jose. Boleh minta tolong, Mas. Mas Yakar. Ya, baik. Presentasi kelompok kami, kelompok 9, yaitu ibadah dan pembentuk karakter muslim yang beranggotakan Zakaria Umar Wijaya dengan NIM 2150733340025, Ari Kurniawan 2150733340033, Agung Budi Wibowo dengan NIM 2150733340027, dan saya sendiri Aldi Febrianto dengan NIM 2150733340026. Next. Untuk pengertian ibadah akan dibacakan oleh Zakaria Umar. Makasih Mas Aldi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah tentu akan berlomba-lomba dalam hal beribadah. Next, Mas Agung. Macam-macam dan ruang lingkup ibadah. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Contohnya, melaksanakan ibadah sholat. Hal tersebut merupakan salah satu contoh ibadah mahdah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah.
juga merupakan hubungan antara hamba dengan makhluk lainnya. Contohnya bersedekah ke anak yatim. Next. Untuk yang macam-macam ibadah, yang kedua akan dibacakan oleh Mas Ari. Monggo Mas Ari. Baik, terima kasih. Ibadah ibadah qobliyah atau hati maksudnya adalah setiap ibadah dilakukan oleh hati, di mana ibadah ini meliputi aspek itikad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Selain itikad seperti cinta kepada Allah atau dalam bentuk tafakur seperti merenungkan penciptaan Allah. Yang kedua, ibadah qauliyah atau lisan. Ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya seperti baca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ibadah awaliyah, yaitu perbuatan fisik. Ibadah awaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya gerakan sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ibadah ma'aliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermawakan hartanya. Misalnya menunaikan zakat, bersedekah. Ya, untuk prinsip ibadah dan contohnya akan dibacakan oleh Mas Agung. Monggo Mas Agung. Prinsip ibadah dan contohnya. 1. Prinsip ibadah mahdhah. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada contoh Rasulullah dan para sahabat. Nomor 3, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Jadi, walaupun gimana ya, kayak sholat gitu, sholat terus kok sholat gerakannya kayak gitu, kenapa kok enggak duduk aja, itu enggak boleh, itu udah tata cara dari yang atas gitu. Terus yang keempat, asasnya taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Nah, yang penting adalah patuh dan taat bagi para hambanya. Lanjut. Contoh ibadah mahdhah yaitu wudhu, tayamum, adzan, sholat, membaca Al-Quran, iktikaf, umroh, haji. Terus yang kedua ada prinsip ibadah khairu mahdhah. Pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Maksudnya tidak ada dalil yang melarang tuh ya, boleh dilaksanakan asalkan itu tidak dilarang gitu loh, tidak bersimpangan dengan norma agama. Terus yang kedua, tata cara ibadahnya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Jadi misalnya kita membantu orang dengan memboncengkan sepeda motor. Nah, di zaman Rasulullah kan tidak ada sepeda motor tuh, jadi tidak perlu berpola sesuai contoh Rasulullah gitu. Terus bersifat rasional atau dapat dipikir nalar itu. Terus asasnya yang penting bermanfaat. Contoh ibadah khairu mahdhah yaitu tolong menolong, bersedekah, berdakwah, dan lain-lain. Bisa dilanjut oleh Mas Aldi, monggo. Dasar atau dalil perintah ibadah. Yang pertama, dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalil yang kedua dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Next.
implementasi ibadah sebagai pembentuk karakter Muslim. Ada beberapa sedikit contoh ibadah dan hasil implementasi dari ibadah sebagai pembentuk karakter seorang Muslim, yaitu diantaranya satu, sholat. Dengan sholat kita dapat melatih bahwa setiap kegiatan harus on time, harus tepat waktu. Terus kita dapat melatih kejujuran, dapat melatih kebersihan, dan taat kepada pemimpin. Terus yang kedua, puasa. Dengan berpuasa kita dapat melatih kejujuran, mengendalikan hawa nafsu, kepedulian sesama, dan lain sebagainya. Terus zakat. Dengan zakat kita dapat melatih kepedulian terhadap sesama, kejujuran, dan sebagainya. Terus haji. Dengan ibadah haji kita dapat melatih karakter, yaitu kejujuran, rela berkorban, kerja keras, belajar sejarah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya. Monggo, ada yang mau ditanyakan?
Halo Mas, mungkin saya ingin bertanya Mas. Ya, baik. Monggo. Nama saya Muhammad Yaki Al-Haidar dengan NIM berapa ya? Mas ingin bertanya terkait tentang ibadah qaubiyah tadi. Bentuk-bentuk dari ibadah qaubiyah itu ada apa saja ya Mas? Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin yang dimaksud pada faedah kan ya, Mas? Mohon maaf. Tadi pertanyaannya bisa diulangi, Mas. Bentuk dari ibadah qaubiyah itu seperti apa Mas? Ya, izin menjawab Mas Yaki. Eh, bentuk ibadah kolbiah. Oh, ya Mas, qaubiyah. Oh ya, bentuk ibadah kolbiah atau ibadah hati. Maksudnya itu ibadah dalam diri kita, dalam hati kita yang enggak diwujudkan seperti apa? Wujudkan dalam fisik seperti kayak sholat ataupun berpuasa gitu. Namun seperti ibadah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita melakukan zikir yang apa sifatnya itu di dalam hati gitu, Mas. Yang apa mewujudkan bahwa kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Mas. Oke Mas, matur suwun. Mungkin ada yang lain, monggo. Izin bertanya, Oh ya, silakan. saya Febriana Nur Aziza, nomor NIM 215073340003. Izin bertanya, jika seseorang yang tergolong mampu, namun semasa hidupnya dia lalai akan kewajiban ibadah haji dan justru mendahulukan ibadah umroh yang hukumnya sunnah. Kemudian hingga dia wafat dan belum sempat berhaji. Bagaimana hukum dari kasus seperti demikian? Sekian, terima kasih.
Oke Mbak, Mbak Febriana Nur Aziza, saya izin menjawab. Pertanyaannya tadi itu bagaimana hukumnya jika seseorang itu eh, bisa berhaji atau mampu berhaji, namun beliau malah melaksanakan ibadah umroh, tidak melaksanakan ibadah haji. Ngoten nggih? Ya, Mas. Ya, kalau ibadah haji, walaupun apa ibadah haji ketika orang itu mampu, maka hukumnya menjadi wajib, Mbak. Terus uh, kalau tidak ada apa faktor-faktor lain, misalnya kayak sekarang kan kita haji harus nunggu selama kurang lebih 20 tahun baru bisa berangkat haji. Nah, kalau umroh kan tidak harus menunggu selama itu, uh, beliau bisa umroh. Kalau alasannya itu masih bisa istilahnya kayak ditoleransi lah. Cuman kalau dia udah apa misalnya dia mampu terus sampai 20 tahun insya Allah dia masih diberi kesehatan gitu. Cuman kok dia tidak melaksanakan ya itu menurut hadis yang saya baca itu begini bunyinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan badan, aku telah luaskan penghidupannya. Telah lewat padanya 5 tahun, namun dia tidak mendatangiku atau tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca dari almanhaj.org.id itu hukumnya haram, Mbak. Apabila tidak ada alasan lain. Begitu, terima kasih. Mungkin sekian. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Siap, sama-sama Mbak. Mungkin ada lain, monggo.
boleh dicukupkan, silakan. Baik, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah ucapan dan salah memberi jawaban dari kelompok kami meminta maaf, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Mas Aldi, Mas Agung, dan kawan-kawan ya dari kelompok ibadah dan pembentukan karakter. Dan juga tadi ada 2 pertanyaan ya tadi dari Mas Zaki dan Mbak Febria. Mbak Febriana apa Mbak Febriani? Tadi kok kayaknya di channelnya Febriana. Febriani, Pak. Febriani ya? Oh, tadi Mas siapa tadi malah Febriana tadi. Tadi terkait dengan ibadah qalbiyah dan juga terkait dengan tadi ya tidak berhaji ya, tapi padahal ada istitoah gitu, tapi malah berumroh gitu. Mungkin ini pertanyaan Mbak Febriani agak sedikit sebetulnya ya, entah itu Mbak Febriani tahu atau tidak. Ini ini kayak kecenderungan yang sering disematkan kepada salah satu golongan ya daripada Islam Indonesia gitu. Jadi ada segelintir ya daripada umat Islam Indonesia itu yang lebih cenderung untuk berumroh saja gitu. Yang kemudian menurut mereka itu ya dengan berumroh itu ya itu kayak sudah membebaskan ya kewajiban mereka untuk berhaji. Baik, halo, tes suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Masuk, Pak, masuk. Ya. Oke, baik. Tadi ya terkait dengan kecenderungan untuk mencukupkan diri ya kewajiban hajinya itu dengan berumroh gitu. Mungkin entah itu Mbak Febriani tahu atau tidak ya, tapi ada memang segelintir dari Muslim Indonesia itu yang berpendapat seperti itu. Jadi punya argumen seperti itu. Jadi cukup dengan berumroh saja gitu. Tapi terlepas daripada itu ya, memang tadi betul yang disampaikan sama Mas Agung tadi kalau nggak salah yang menjawab tadi ya. Jadi istitoah ya atau kemampuan untuk berhaji ya, itu semakin ke sini itu kemampuan yang dibutuhkan itu semakin beragam ya. Apalagi setelah kemarin kita dihadapkan dengan pandemi itu ya, yang akhirnya hampir 2-3 musim haji itu ya yang terbatas gitu ya hujajnya atau orang yang berhajinya itu, jadi tidak dibuka untuk umum gitu ya, mungkin bahkan sampai haji di tahun mendatang juga masih diragukan gitu ya untuk diselenggarakan, meskipun sudah banyak yang optimis untuk bisa ya diselenggarakan kembali. Jadi semakin kesini semakin kompleks untuk kebutuhan itu ya, untuk kemampuan tadi. Istitoah tadi tidak hanya terbatas kepada istitoah maliyah saja, tidak hanya sebatas kepada kemampuan finansial saja. Karena tadi yang ditanyakan sama Mbak Febriani tadi kan dia sebetulnya mampu gitu ya secara finansial untuk berhaji gitu, tapi dia hanya ya akhirnya hanya memilih untuk berumroh saja. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang ya, memang itu ada beberapa ya dari praktek Muslim Indonesia yang lebih mencukupkan dirinya hanya dengan berumroh saja, padahal mereka secara finansial itu mampu untuk berhaji. Tapi tadi sudah dijawab dengan baik ya oleh Mas Agung tadi itu. Jadi memang ada beberapa macam sekarang ya istitoah yang
dibutuhkan sampai kemudian seseorang itu dilabeli atau ya atas dia itu ya kewajiban untuk berhaji. Oke, itu terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak Febriani tadi ya, terkait dengan kemampuan atau istitoah berhaji. Dan kayaknya tadi yang pertanyaan Mas Zaki tadi juga sudah dijawab ya, terkait dengan contoh-contoh ibadah qalbiyah. Oke, sebelum ke apa yang ingin saya tambahkan, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan tadi oleh teman-teman presentator. Ada yang mau ditanyakan ke saya mungkin untuk kita diskusikan bersama, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Agung. Terkait kalau itu, Pak, berangkat haji, kan karena kalau di Indonesia tuh jangka waktunya kan lama, Pak. Terus akhirnya kemarin ada kasus kalau pindah kewarganegaraan ke Filipina, nah itu lebih singkat buat berangkat haji. Nah itu bagaimana sih Pak? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung untuk pertanyaannya. Ini kalau secara qawanin diniyah atau peraturan keagamaan itu tidak masalah ya. Ini yang menjadi pertanyaannya itu birokrasi kenegaraan. Kalau memang diizinkan gitu ya, ya silakan nggak apa. Karena pada prakteknya itu banyak ya teman-teman saya dulu waktu di Mesir itu berhaji dengan kuota negara Mesir dan itu memang diperbolehkan dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau memang di negara tujuan itu ya yang mau kita tuju itu kemudian memperbolehkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengambil salah satu daripada kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke negaranya, ya silakan nggak apa, boleh untuk kemudian menggunakan ya kuota daripada negara tersebut. Tapi kalau memang dilarang oleh negara tertentu gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan. Silakan, itu nggak apa, Mas Agung. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Febriani. Terkait pertanyaan lanjutan mengenai pertanyaan yang tadi, jika ibadah hajinya itu dilakukan oleh anak atau kerabat yang masih hidup, itu boleh atau tidak ya, walaupun alasannya itu orang tuanya atau yang bersangkutan yang telah wafat tersebut tidak berhaji itu karena lalai. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mbak Febriani. Itu berarti keluarga yang dibadalkan hajinya itu sebetulnya semasa hidupnya bisa berhaji sendiri gitu ya, Mbak Febriani? Bagaimana, Pak? Jadi itu yang tadi keluarga yang sudah meninggal dan diupayakan untuk bisa dibadalkan hajinya atau digantikan hajinya oleh sanak saudaranya itu masa hidupnya itu sebetulnya bisa dikatakan mampu gitu untuk berhaji sendiri atau gimana Mbak Febriani? Lalai di sini maksudnya gimana? Mampu, artinya dia bisa berhaji tetapi lalai untuk berhaji, malah justru mendahulukan ibadah umrohnya. Baik, terima kasih Mbak Febriani untuk pertanyaannya. Tadi berarti pertanyaan lanjutan yang tadi ya. Jadi sebetulnya kemudian seperti itu hukumnya seperti apa gitu ya? Apakah kemudian atasnya ini bagi orang ini dosa karena meninggalkan kewajiban berhaji gitu ya? Terus kemudian kalau memang seperti itu boleh nggak kemudian dosa meninggalkan kewajiban berhaji itu menjadi tidak berdosa karena sudah dibadalkan hajinya oleh anak saudaranya gitu ya, Mbak Febriani ya? Iya Pak. Baik, terima kasih. Memang di dalam berhaji itu ada konsep namanya badal haji ya namanya, menggantikan gitu hajinya. Karena kemarin kan seperti kemarin tuh ya di masa pandemi kemarin itu awal ini ya
Jadi yang tahun pertama haji itu setelah pandemi menyerang itu kan banyak ya. Kemudian orang-orang Indonesia itu yang sudah kadung gitu ya, niat haji berangkat pada waktu itu akhirnya gagal ya karena pandemi. Itu akhirnya meminta untuk dibadalkan hajinya oleh teman-teman orang Indonesia juga yang di Saudi Arabia sana, yang kemungkinan besar waktu itu masih diizinkan. Nah, itu beberapa kemudian meminta ya, bahkan di beberapa biro haji yang masih meninggalkan beberapa stafnya itu di Saudi Arabia sana, atau memang punya ya warga negara Indonesia yang juga staf biro hajinya itu yang tinggal di Saudi Arabia sana, itu menawarkan jasa untuk membadalkan haji atau umroh bagi orang Indonesia ya yang memang berhalangan untuk ke sana, tapi memang sudah berniat untuk berhaji atau berumroh pada tahun itu. Nah, itu ya, itu salah satu contoh konsep badal haji di kewajiban berhaji di praktek yang kekinian ini. Jadi ada seperti itu. Nah, terlebih lagi kemarin ya pada waktu pandemi. Tapi yang secara spesifik ditanyakan oleh Mbak Febrini tadi, jika orang yang meninggal itu tadi ya memang ya secara keseluruhan itu dilabeli sudah mampu gitu ya. Jadi istitoahnya memang benar-benar istitoah kamilah gitu ya, sempurna gitu ya, semasa hidupnya, dan memang dia tahu secara sadar memang dia itu juga mampu, tapi tidak melakukannya ya, dan kemudian mencukupkan atas dirinya itu berhaji, itu berarti ketika dia meninggal ya itu berarti tetap kewajiban berhaji itu tidak luntur daripadanya, tidak terjatuhkan. Lam tujzihu al umroh. Jadi umroh itu ya itu tidak kemudian melunturkan kewajiban berhaji atasnya. Berarti bisa kita pahami ya mafhum muwafaqahnya ya itu berarti ya kepadanya atasnya itu dosa untuk tidak melakukan kewajiban haji. Karena baginya tadi ya istitoahnya sudah kamilah, sudah lengkap gitu ya. Jadi ya sudah mendaftar, kalau di Indonesia ya, kalau di konteks keindonesiaan sudah mendaftar ya, terus kemudian sudah terbayarkan secara lunas, tidak ada tanggungan secara keluarga, bahkan kalau perempuan sudah ada mahramnya gitu ya. Kalaupun sekarang dengan peraturan sekarang tidak perlu mahram, cukup pendamping wanitanya itu ya. Intinya sudah istitoahnya sudah kamilah gitu ya. Tapi sampai kemudian datang kepadanya wafat gitu ya. Terus kemudian tidak juga dia berhaji, maka ya atasnya itu ya masih kewajiban untuk berhaji. Karena sudah meninggal ya, akhirnya ya atasnya berarti dosa untuk meninggalkan kewajiban berhaji. Dan kalaupun memang kemudian sanak saudaranya itu kemudian coba untuk menghajikan ya tadi ya saudaranya yang sudah meninggal itu tadi, tetap saja itu tidak menggugurkan ya kewajiban berhaji atas yang bersangkutan. Karena tadi kalau di case-nya Mbak Febrini tadi ya tidak ada halangan apapun ya bagi yang bersangkutan tadi. Jadi tidak dianggap haji yang dilakukan oleh sanak saudaranya itu tadi sebagai pengganti haji daripada orang yang meninggal tadi itu. Itu Mbak Febriani? Baik Pak, terima kasih. Karena mungkin yang bisa digarisbawahi oleh teman-teman, badal haji itu bisa dilakukan jika ada awaiq, jika ada penghalang yang syar'i. Jadi memang yang benar-benar menggugurkan ya, atasnya ini kewajiban berhaji yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu teman-teman, mungkin ada yang lain? Silakan.
Oh ya, sebelumnya ini mohon saya diberikan akses untuk share screen, Mas Agung kelihatannya ini hostnya. Baik Pak, sudah Pak. Baik Pak, sudah. Baik, terima kasih untuk Mas Agung. Eh, ini mungkin salah satu saran ya, masukan dari saya untuk teman-teman dari kelompok ibadah dan pembentukan karakter. Jadi agar lengkap ya materinya, silahkan nanti pembahasan terkait dengan ibadah dan pembentukan karakter ini ditambahkan dengan pembahasan terkait konsep bid'ah. Ya, jadi sering ya kita temukan itu di praktek peribadatan khususnya di Indonesia, mungkin yang bisa kita lihat bersama ya. Itu kan sering ya saling melempar atau tudingan bid'ah atas praktek peribadatan satu dengan yang lainnya. Terkadang ada seorang yang melakukan suatu peribadatan gitu ya, terus kemudian dicap bid'ah dan kemudian saling serang gitu ya, oh tidak ini dan lain sebagainya. Nah ini mohon nanti bisa bahas lebih lanjut. Mungkin nanti bisa dimulai dengan 2 hadis utama ya yang membicarakan terkait dengan konsep bid'ah dan asal mula ya, asal mula perbincangan terkait dengan bid'ah ya. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin ya, Syekh Ibnu Utsaimin. Ini di bab An-Nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ini ada hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu satu. Kemudian yang kedua, nih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini 2 hadis ini ya, akhrajahu Muslim. Ini yang pertama ini ya, mungkin teman-teman ketika mendengar khutbah ya, itu sering ya di awal pembukaan itu sering ucapkan atau diperdengarkan ya hadis ini secara lengkapnya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan terutama ini biasanya di masjid-masjid yang selain masjid yang berafiliasi kepada NU ya. Jadi yang biasanya Masjid Muhammadiyah atau Masjid Tarbiyah PKS dan lain sebagainya, Persis dan lain sebagainya, itu biasanya ya, itu di awal khutbahnya, terutama khutbah Jumat itu biasanya dibacakan itu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini. Yang intinya itu membicarakan terkait dengan sesungguhnya ya khairul hadyi hadyu Muhammad. Jadi sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang dibawa oleh Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya sesuatu ya, itu adalah muhdatsatuha, hal-hal baru daripada tadi petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhdatsat itu hal-hal baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal yang baru itu termasuk daripada golongan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang tergolong bid'ah itu menyesatkan, dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang menyesatkan itu tempatnya di neraka. Jadi intinya kalau boleh kita intisarikan, segala sesuatu yang baru, muhdatsah, daripada petunjuk Allah yang dibawa oleh Muhammad, itu berarti tempatnya di neraka.
Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang tadi itu, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan dan tidak didasari oleh sesuatu daripada ajaran kita, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Nah, ini dua hadis utama ya. Ini berarti perkataan Rasulullah ya semasa hidup beliau ya terkait dengan bid'ah. Jadi kalau boleh teman-teman saya ajak untuk berlogika ya. Jadi pada waktu itu Islam masih dalam tahap konstruksi awalnya, pembangunan pokok-pokoknya dengan Al-Qur'an dan hadisnya. Pada waktu itu saja ya, Rasulullah sudah mengeluarkan hadis ini. Intinya apa? Berarti pada saat itu ya praktek-praktek yang melenceng daripada praktek peribadatan di ajaran Islam itu sudah pernah terjadi juga. Yang akhirnya dibatasi ya, dibentengi dengan hadis-hadis tentang bid'ah ini. Jadi kalau sesuatu yang baru pada saat itu ya itu benar-benar boleh kita katakan melenceng karena pada saat itu Islam baru kalau tahap perkembangan manusia itu ya baru dari baru masih sebatas baby gitu ya, masih bayi gitu. Jadi masih sangat muda sekali. Bahkan masih dalam tahap pembangunan, dikonstruksi. Jadi belum sempurna. Jadi tentunya sesuatu yang baru, muhdatsah itu, sesuatu yang baru daripada ajaran Rasulullah ketika itu, ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu benar-benar ya memang melenceng. Karena itu atas inisiatif orang selain Rasulullah yang pada saat itu yang meletakkan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, itu ditambah dengan pernyataan Rasulullah tadi, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa ya yang mengerjakan pekerjaan ya peribadatan, maksudnya di sini amalan ya laisa alaihi amruna, dan tidak ada landasannya sama sekali daripada ajaran agama kita, maka hal itu tertolak, amalan itu tertolak. Intinya apa? Jadi ketika itu dalam masa konstruksi Islam ya, Rasulullah itu sudah sangat mewanti-wanti terhadap sesuatu yang di luar daripada yang diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Tapi kemudian kita harus berhati-hati ya memahami hadis ini di masa sekarang. Mungkin tadi kemudian kalau ketika saya bacakan arti hadisnya tadi ya, segala sesuatu sejelek-jeleknya wasyarul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya sesuatu itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalam ajaran Al-Quran maupun hadis. Wah, itu kan pasti teman-teman langsung coba menolak ya konsep itu. Karena ya kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali ya sesuatu yang baru yang dulu tidak pernah dilakukan oleh masa Rasulullah. Intinya apa? Intinya saya ingin mengajak teman-teman coba memahami hadis ini sesuai dengan konteksnya. Jadi wasyarul umuri muhdatsatuha itu ya berarti hal-hal baru ya masa Rasulullah. Hal-hal baru masa konstruksi Islam. Yang kalau seandainya pada waktu itu Muslim ketika itu masih bingung ya, ini bagian dari Islam atau tidak, seharusnya kan bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Karena ya Islam baru masih di lingkup yang sangat terbatas sekali ya, sahabat-sahabat di antara Rasulullah saja. Jadi sangat memungkinkan untuk langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalaupun tidak, kelihatannya ketika itu kebutuhan hukumnya itu atau belum sekompleks sekarang. Jadi pertanyaan terkait dengan kunut itu boleh atau tidak, terus kemudian menggerakkan telunjuk ketika duduk tahiyat itu diperbolehkan atau tidak, itu kelihatannya pada waktu itu belum dibutuhkan. Zikir itu hukumnya apa dan sebagainya itu kan langsung bisa lah ditanyakan kepada
Rasulullah. Nah, ini silakan nanti bisa dibahas ya, dua hadis ini beserta dengan mungkin argumen-argumen dari ulama-ulama terdahulu, bisa kontemporer juga bisa. Karena mungkin ini sangat sensitif sekali ya terkait dengan bid'ah ini. Kenapa tadi saya bilang kemudian ini sering disampaikan di masjid selain NU gitu ya. Karena di kalangan NU sendiri itu sudah mereka-mereka ini ya, orang-orang NU kebanyakan yang saya kenal, yang saya tahu gitu ya, itu mereka juga sudah risih gitu ya dengan label bid'ah ini sendiri. Saking seringnya gitu ya, orang itu Muslim Indonesia khususnya itu membid'ahkan satu dengan yang lainnya tanpa adanya argumentasi ilmiah yang cukup gitu ya. Intinya kalau tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, kemudian langsung bisa dilabeli bid'ah. Sesuatu yang tidak ada dalam ayat Al-Quran maupun hadis secara tekstual, bid'ah dan sebagainya. Ini ya, menghindari itu ya, menghindari terjadi gampangnya melabeli bid'ah atas peribadatan orang lain itu ya. Akhirnya hadis ini direduksi gitu ya pelafalannya di beberapa majelis-majelis ilmu. Seperti itu ya. Ini silakan nanti bisa ditambahkan di makalahnya. Terlepas dari tadi ya bahasan inti, yaitu terkait dengan ibadah dan juga karakter. Karena tadi di bagian implementasi tadi ya, tadi sudah sangat bagus sekali teman-teman tadi ya, presentator sudah coba mengambil nilai-nilai yang ada di peribadatan kita, kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tadi ada disebut nilai kedisiplinan ya di dalam sholat, terus kemudian kejujuran, kemudian kalau di haji itu ada kesabaran, kesetaraan dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi dengan narasi yang lebih panjang, plus juga mungkin nanti bisa tambahkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran maupun hadisnya. Kalau di kelas sebelumnya tadi juga ada yang bagus sekali. Jadi tidak terbatas kepada nilai ya, kayak tadi nilai kedisiplinan apa dan sebagainya. Bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, contohnya di tumbuh kembang anak gitu. Nah, itu kan ada berbagai macam kecerdasan ya. Kecerdasan sosial, kecerdasan tematik, dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu juga sudah kita temukan di sholat, contohnya. Kecerdasan sosial kita temukan di sholat dengan anjuran sholat berjamaahnya. Atau di sisi kesehatannya, oh, ternyata di gerakan-gerakan sholat juga ada kaitannya dengan gerak tubuh, otot, dan lain sebagainya. Itu silakan nanti bisa lebih diletakkan dalam narasi yang lebih panjang dan lebih jelas lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya terkait dengan presentasi teman-teman pada siang hari ini. Mungkin kita cukupkan saja ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, izin Kalau tidak, bertanya. oh silakan. Siapa ini? Saya, Pak. Oh, Mas Agung lagi, silakan Mas Agung. Tapi suaranya double kayaknya Mas Agung. Oh, iya. Ini Ya, Pak, silakan. terkait kalau tirakat itu termasuk bid'ah nggak sih Pak sebenarnya? Terus kalau misalnya nggak bid'ah itu tirakat yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Gitu Pak. Terima kasih. Sebentar Mas Agung, ini tirakat ini maksudnya thoriqoh atau tirakat apa ini maksudnya? Tirakatan itu maksudnya? Misalnya kayak saya tuh pernah baca dulu tuh Mbah Maimun Zubair tuh tirakatnya tuh puasa ngawat gitu Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak? Oh, ya. Oke. Baik, ini tirakat ini kayak upaya ya, jenis upaya gitu.
Mungkin kalau saya boleh bilang ini di atasnya ikhtiar gitu ya. Jadi, dan lebih dekat kepada upayanya orang-orang Jawa biasanya. Dan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Ya, tadi mungkin disebutkan ya sama Mas Agung tadi ada Mbah Maimun Zubair dan mungkin kiai-kiai atau mungkin pemuka-pemuka agama ya. Itu biasanya memang punya sendiri aji-ajinya gitu ya. Yang biasanya dipegang ya untuk menambahkan mungkin tadi kedekatan ya yang bersangkutan dengan peribadatan yang dilakukan. Baik, kalau ditanya ya itu bid'ah atau tidak itu tergantung niat yang melakukan. Jadi seperti ini. Ada yang kemudian melakukan tirakat seperti muteh ya, puasa putih atau puasa apa dan lain sebagainya ya, jenis-jenis puasa yang lain itu. Tapi sama sekali tidak mengkaitkan itu dengan hukum-hukum keagamaan. Jadi intinya itu hanya terbatas kepada biasanya kalau saya berpuasa muteh ya itu kemudian badan saya itu terasa lebih segar. Yang kemudian dengan badan yang lebih segar tadi merasa lebih fit gitu, saya lebih lancar untuk beribadah. Saya lebih lancar untuk berkegiatan sehari-hari. Itu adanya seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti sama sekali ya tidak ada urusannya dengan keagamaan. Jadi puasa meskipun itu identik dengan aktivitas keagamaan ya, tapi itu hanya sebatas tadi ikhtiar jasmani. Nah, itu diperbolehkan. Silakan. Nah, tapi ada juga ya beberapa yang kemudian punya argumentasi keagamaan. Dan itu biasanya meneladani dari ulama-ulama atau tirakatnya juga oleh ulama-ulama terdahulu. Apalagi kalau teman-teman yang ikut tarekat ya, tarekat Naksabandi, tarekat Syazali dan lain sebagainya itu banyak macam tirakatnya. Ada yang berupa membaca sesuatu, ada yang berupa melakukan sesuatu, ada berupa meninggalkan sesuatu. Nah ini kalau yang seperti ini ya itu biasanya di tiap tarekat itu punya argumentasinya masing-masing dan itu hanya sebatas meneladani apa yang sudah dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, ini yang kemudian banyak perdebatan di situ. Karena bagaimanapun juga itu sudah menyangkut pautkan perbuatannya itu dengan hal-hal keagamaan. Jelas ada yang melabeli itu dengan tindak bid'ah. Menambah-nambahkan sesuatu kepada ajaran Islam gitu ya, kepada ajaran Islam yang dia anut paling tidak dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, hanya sebatas kepada meneladani apa yang dilakukan oleh gurunya. Tapi kebanyakan orang-orang yang melakukan hal itu biasanya ya implementasinya itu terbatas kepada pribadi masing-masing. Tidak sampai ya mewajibkan itu kepada orang lain. Nah, jadi dampaknya hanya kepada dirinya sendiri saja. Jadi intinya itu sifatnya opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu. Nah, jadi tidak banyak yang kemudian melabeli tindakan yang bersangkutan itu dengan tindakan bid'ah karena itu ya itu ikhtiar dia sendiri gitu ya, ikhtiar masing-masing dia itu sendiri. Meskipun dia jelas itu punya sangkut pautnya dengan hal-hal yang berbau keagamaan gitu ya. Jadi silahkan boleh di cross check terlebih dahulu. Kalau boleh jangan kita kemudian taklidul a'ma ya, mengikuti sesuatu tapi dengan mata tertutup buta gitu ya, atau fanatisme buta gitu ya. Boleh kita kemudian terkagum dengan cara beragamanya seorang kiai. Contohnya tadi yang sudah disebutkan sama Mas Agung tadi ya, Mbah Maimun Zubair atau siapapun itu ya. Kemudian kita tahu salah satu kecenderungan beliau-beliau ini melakukan hal-hal apa gitu. Nah, kalau boleh kita kemudian kritisi alasannya apa beliau melakukan itu, atau mungkin landasannya apa.
Kalau memang sesuai dengan apa yang kita yakini juga boleh kita lakukan. Tapi kalaupun memang tidak, ya kita cross check terlebih dahulu. Apa alasan beliau melakukan hal itu? Apakah hanya sebatas kepada tadi ya apa tazkiyatul badan saja ya, pembersihan badan saja, tidak sampai kepada hal-hal yang berbau agama atau yang lainnya. Gitu. Ini itu terkait dengan tadi ya meneladani guru-guru kita. Jadi sebisa mungkin kita boleh ya terkagum atau mungkin mengikuti ya cara beragamanya guru-guru kita. Bahkan itu yang harus kita lestarikan karena apa ilmu agama Islam itu ya lestari karena tadi ya sanad ya, ada sambungan sanad. Kita mengambil ilmu ini dari Mbah Maimun Zubair, dari siapa dan sebagainya. Nah, itu memang yang harus kita lestarikan. Tapi di luar daripada yang apa diajarkan dalam ajaran Islam, yang itu kaitannya dengan kecenderungan yang hanya menjadi apa konsumsi beliau-beliau secara pribadi saja, itu boleh kita kritisi. Kenapa beliau apa puasa Daud contohnya? Kenapa beliau puasa Senin Kemis dan lain sebagainya? Ini boleh ya kita kemudian bertanya kenapa seperti itu dan lain sebagainya. Itu Mas Agung dan kawan-kawan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain, mumpung masih ada waktu. Kalaupun memang tidak ada lagi, boleh kita cukupkan ya. Sekian perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Terima kasih untuk sekali lagi saya ucapkan kepada presentator ya, Mas Agung dan kawan-kawan tadi dari kelompok ibadah. Tadi ada 2 ya yang mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman ke makalahnya. Dan untuk teman-teman yang lain yang tadi juga sudah sempat bertanya dan mungkin juga tadi berpendapat tadi ya, juga saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, boleh nanti dimanfaatkan di perjumpaan-perjumpaan kita selanjutnya. Pertemuan depan, pekan depan kita sinkronus lagi ya. Mohon dipersiapkan, yaitu kelompok gender ya, konsep kesetaraan gender dalam Islam. Ini mohon maaf sekali, ini di beberapa pertemuan sinkronus terakhir saya tidak bisa on kamera karena tidak memungkinkan ini jaringannya. Semoga untuk di pertemuan selanjutnya ini saya bisa on kamera ya. Jadi biar kelihatannya komunikasinya jadi lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di lain